Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi yang menyaksikan video ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Krismawan, NIM 1907016160 dari Psikologi 6D, akan mempresentasikan materi psikologi komunitas, yaitu pemberdayaan komunitas. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, di sini ada pemberdayaan komunitas. Nah, pemberdayaan komunitas yaitu di dalam psikologi komunitas merupakan sebuah proses yang berlangsung dengan menempatkan komunitas lokal sebagai pusat kegiatan. Proses tersebut akan memunculkan rasa saling menghargai dan rasa saling menguntungkan dari berbagai sumber daya yang berpartisipasi guna mencapai tujuan yang bermanfaat berdasarkan asas kesetaraan. Wibowo, Ulepesi, dan Narhartali 2013. Menurut tokoh yang kedua, bahwa pemberdayaan komunitas merupakan upaya sekumpulan orang, perorangan, maupun kelompok yang bersangkutan dalam mencapai kehidupan yang adil dan beradab, serta kesejahteraan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Pine 1997. Nah, yang dimaksud di sini adalah ini adalah sebuah proses itu yang menempatkan komunitas itu dibuat sebagai pusat kegiatannya. Nah, pada kegiatan itu komunitas nantinya akan muncul rasa menghargai dan juga rasa menguntungkan. Nah, menguntungkan dan menghargainya ini ke siapa gitu, nanti akan saya jelaskan. Kemudian dengan tujuan yang bermanfaat, bisa untuk kedua belah pihak dari komunitas, kemudian untuk mencapai kesetaraan gitu. Jadi pemberdayaan ini adalah sebuah pusat kegiatan oleh orang, perorangan, maupun kelompok yang kehidupannya mungkin perlu disetarakan, perlu diberdayakan gitu, untuk bisa hidup mandiri dan setara dengan kebanyakan orang yang lain gitu, seperti di bidang ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya itu harus disetarakan gitu. Nah, kepada siapa ini menguntungkannya? Nah, di sini tuh ada pemerintah sebagai apa ya istilahnya, sebagai penggeraknya gitu. Jadi rasa saya menghargai itu ada di pemerintah, mas, dan komunitas itu juga. Mereka, komunitas ataupun pemerintah, juga bisa saling diuntungkan dari adanya pemberdayaan komunitas ini. Baiklah, kita lanjut ke ciri pemberdayaan komunitas. Di sini oleh Rubin dalam Sumardi 2005 mengungkapkan terdapat 5 ciri dasar mengenai pemberdayaan komunitas. Yang pertama itu membutuhkan break even atau keseimbangan dari untung dan rugi di dalam kegiatan yang diupayakan. Nah, tadi kan dijelaskan juga mengenai kalau komunitas menjadi sebuah pusat kegiatannya. Nah, kegiatan itu kegiatan apa? Nah, di sini tuh diperhitungkan untung dan ruginya dari kegiatan yang akan diupayakan tersebut. Kemudian mempunyai fungsi penghubung antara kepentingan pemerintah yang sifatnya makro dan juga mikro. Jadi kegiatan itu nantinya menjadi penghubung antara kepentingan dari pemerintah terhadap komunitas yang ada, atau akan ada, atau dari efek kepentingan pemerintah tersebut. Nah, kemudian ikut melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Nah, di sini tuh masyarakat dilibatkan, diikutkan secara langsung gitu dalam kegiatannya. Kemudian dapat memaksimalkan pembiayaan sumber daya. Nah,
Untuk pembiayaan sumber daya ini, saya menangkapnya pemaksimalan pembiayaan sumber daya. Dari memaksimalkan ini, seluruh sumber daya yang ada dimaksimalkan untuk di dalam keperluan kegiatan atau pelatihan-pelatihan pemberdayaan yang dicanangkan oleh pemerintah. Mungkin seperti itu yang saya tangkap. Kemudian melibatkan kegiatan pelatihan. Nah, em, jadi pemberdayaan itu pastinya kan dari sesuatu hal, komunitas atau kelompok yang tidak mempunyai kekuatan, yang tidak mempunyai kemampuan, maka dari itu diperlukan pemberdayaan, didayakan mereka dengan kegiatan pelatihan itu. Mereka dilatih, komunitas itu dilatih, diberi skill dan tujuannya untuk memandirikan atau memberikan sebuah komunitas atau kelompok itu tuh menjadi berdaya. Dia mampu bergerak, dia mampu mencukupi kebutuhan dan keperluannya sendiri. Seperti itu. Nah, yang di sampingnya itu ada sumber pemberdayaan komunitas. Yang pertama itu ada strategi. Nah, apa sih strategi itu? Strategi itu tuh sangat diperlukan dalam pemberdayaan. Jadi, bagaimana cara pemerintah untuk memberdayakan komunitas-komunitas ini? eh, yang pertama diidentifikasi dulu mungkin dari masalahnya, dari keperluannya, kemudian rencana apa yang akan dijalankan, pelatihan apa yang akan diberikan, tepat atau tidak, sasarannya, dan lain sebagainya. Mungkin gambaran dari strategi seperti itu. Kemudian dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan juga nilai-nilai budaya setempat. Nah, dilihat juga dari tempat tersebut memiliki potensi seperti apa, kemudian nilai-nilai budayanya seperti apa, bisa ditambahkan di dalam meramu strategi untuk mendapatkan program atau hasil yang maksimal dari pemberdayaan komunitas itu. Kemudian yang ketiga ada memperhatikan dampak yang muncul terhadap lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Nah, di sini dilihat juga dampak yang timbul terhadap lingkungan dari kegiatan pemberdayaan komunitas itu. Kemudian ketika tidak dilakukan, sudah dilatih, sudah diberi mungkin modal dan lain sebagainya untuk pemberdayaan itu, tidak menciptakan ketergantungan dan bisa mandiri, bisa memanfaatkan pelatihan, hasil dari pelatihan itu, dan uh, harapannya sih pemerintah tetap melakukan pemantauan secara berkelanjutan mengenai program-program pemberdayaan komunitas yang dilakukan. Ini untuk supaya berkelanjutan gitu, namun tidak menciptakan ketergantungan. Nah, yang keempat adalah pemerintah sebagai motor penggerak gitu. Pemerintah bisa juga menggandeng pihak swasta di sini untuk dalam pemberdayaannya. Pemerintah menjadi inisiator, menjadi pemprakasa, menggerak untuk melaksanakan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang uh, di awal itu ditujunya adalah kesetaraan gitu. Jadi semua komunitas itu diberdayakan untuk agar bisa setara dengan uh, asas kesetaraan gitu. Jadi semuanya bisa mandiri, bisa berdiri sendiri, mampu menghidupi diri, mampu memanfaatkan skill yang ada, pelatihan yang telah diberikan. Oke, selanjutnya ada contoh pemberdayaan komunitas. Di sini ada PNPM Mandiri, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Program ini skalanya nasional. Mungkin contohnya ada di desa-desa seperti program bantuan sosial, program pelatihan untuk masyarakat miskin. Ya, gampangnya kalau program yang paling bawah itu bisa kayak bantuan-bantuan sosial gitu ya,
Dan untuk pelatihannya tergantung juga dari kebutuhan di daerah miskin itu. Misal bisa dilatih untuk bertani, untuk berbudidaya dan lain sebagainya. Kemudian ada LSM, ini adalah lembaga swadaya masyarakat. Lembaga ini cukup banyak, seperti bisa saya contohkan lembaga swadaya masyarakat LSM itu seperti lembaganya, ada yang tahu Pak Haris Azhar mungkin, itu pegiat HAM. Nah, beliau juga ada di dalam LSM bertemakan HAM. Yang ketiga ada PLPBK, penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas. Nah, ini berbasis komunitas di pemukiman, lingkungan pemukiman ya, misal di daerah tersebut seperti di Jepara mungkin ada desa yang luas sekali persawahannya dan hanya sedikit penduduknya. Nah, itu bisa dilakukan penataan lingkungan, kemudian jadi komunitas di desa itu, kemudian dijadikan wisata karena sawahnya yang sangat luas. Nah, mungkin ya itu yang bisa saya contohkan. Oke, baiklah. Sekian materi dari saya, teman-teman. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.